Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah pada pagi hari ini dilandaskan dan didasarkan atas dasar pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita berkat dan pertolongan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Teman-teman, bersyukur kalau kita bisa kembali datang di hadirat Tuhan untuk beribadah kembali. Mari bersama kita mau sama-sama angkat suara kita mau bermazmur bagi Dia. Sungguh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Seminggu telah berlalu, banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita, mau itu baik maupun buruk. Teman-teman, dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, sadarkah kita bahwa sebenarnya Tuhan ada dalam setiap detik, setiap momen kehidupan kita. Dia gak pernah satu kali pun lepas tangan, dan dalam keadaan sesulit apapun, hanya Dia satu-satunya pribadi yang sanggup memberikan kita ketenangan. Teman-teman, sebelum kita menaikkan beberapa pokok doa, kita mau sama-sama menaikkan lagu ini. Biarlah lagu ini juga bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tak
bebaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sama-sama kita mau menaikkan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh ya Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ya Tuhan, sungguh nyata pengorbanan-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap kami. Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa kami. Engkau Allah yang mengerti segala pergumulan kami, bahkan yang tak terucap sekalipun. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan. Ampuni kami yang berdosa ini, yang seringkali lupa akan Engkau, yang seringkali bersandar pada kekuatan kami sendiri, ya Tuhan. Tolong ampuni kami, ajar kami untuk mau terus percaya dan bersandar hanya dengan kekuatan-Mu, ya Tuhan. Ajar kami untuk terus mau berjalan bersama-Mu, berikan kami ketenangan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam menghadapi berbagai cobaan dan permasalahan. Kiranya Engkau yang mau terus lindungi dan sertai negara kami. Berikan hikmat dan kekuatan bagi para pemerintah yang menjabat, agar mereka juga bisa membuat keputusan yang terbaik bagi negara kami ini, dan kami bisa segera melalui masa pandemi ini hanya dengan pimpinan dan kekuatan daripada-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang-orang di sekitar kami, entah itu teman, keluarga, bahkan orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada-Mu, ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati, sertai mereka. Kau yang terus jaga mereka dalam menghadapi
berbagai cobaan yang ada. Karena kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya ya Tuhan. Berkati kami ini juga agar kami bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang tahu bahwa kami ini terbatas ya Tuhan. Kau yang terus berkati dan sertai kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Oleh sebab itu kiranya Kau yang mau terus bentuk kami hari demi hari, agar melalui apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, entah itu sekolah, kuliah, maupun dalam pekerjaan kami juga bisa memuliakan nama-Mu dan mencerminkan pribadi yang agung, yaitu Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam masa penantian akan kedatangan-Mu, kiranya Kau mau terus ajar kami untuk mau terus percaya kepada-Mu. Walaupun kami tak bisa melihat, tak bisa mengerti sekalipun akan rencana-Mu, ajar kami untuk terus percaya dan setia hingga pada akhirnya ya Tuhan. Bentuk kami agar bisa menjadi serupa dengan-Mu ya Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap
Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan meminta pertolongan daripada Tuhan melalui doa terlebih dahulu. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk serangkaian pujian yang boleh kami nyanyikan barusan ini. Dan biarlah pujian itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan pada saat ini kami mau mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan, yaitu kami bersimpuh di bawah kaki-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memberikan kami hikmat untuk kami boleh menyimaknya, memperhatikan dengan seksama. Dan kemudian kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya di momen Natal ini, biarlah kami menghayati kembali apa yang terjadi di dalam Natal mula-mula. Supaya kami boleh belajar dan melakukan apa yang Tuhan inginkan ketika kami menghayati Natal itu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan berkati kami semua yang akan mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Bersyukur kalau pada minggu Advent ini kita boleh mendengarkan kembali khotbah tentang Natal. Dan khususnya kita mau belajar tentang apa yang terjadi di momen setelah Yesus lahir. Supaya melalui pelajaran itu, kita juga boleh menghayati Natal itu lebih dan lebih lagi. Dan kemudian jadi berkat bagi kita semua. Dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka renungan pada pagi hari ini diberikan sebuah judul, In Our Waiting, God is Working. Di dalam penantian atau waktu tunggu, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-38. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah buat kita yang mau mendengarkan dan menyimaknya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, hari ini kita berada di zaman yang serba cepat. Kalau saya boleh mengatakan, apa yang sering kita inginkan ketika kita hendak mendapatkan sesuatu, maka mayoritas jawaban daripada kita itu ingin mendapatkan sesuatu itu dengan mudah, dengan cepat, dengan enak, dan dengan murah. Saudara, menjadi umum hal yang demikian. Di zaman yang sudah dipenuhi dengan digital, di zaman yang mudah mendapatkan segala sesuatu, maka kita suka sekali untuk mendapatkan barang itu dengan mudah, dengan cepat, dengan enak, dengan murah. Tapi kita harus sadar, saudara. Faktanya adalah ketika kita mendapatkan barang itu dengan mudah, dengan cepat, dengan enak dan murah, biasanya kualitasnya juga kualitas yang rendahan. Fakta yang kemudian kita juga dapatkan adalah bahwa kualitas didapatkan justru dari yang lambat, yang sulit, dan yang mahal. Benar apa benar? Benar ya. Saudara, kalau kita contohkan saja makanan begitu ya.
Kalau kemudian kita mau makan yang mudah, yang cepat, yang enak, dan yang murah, tentu namanya junk food, saudara. Dan seperti namanya, junk food itu adalah makanan yang enak, tetapi justru tidak berkualitas. Grow fast hormone sekarang juga lagi tren untuk ternak khususnya. Bagaimana kemudian ayam, sapi diternakkan dengan begitu cepat supaya hasilnya juga bisa maksimal, tetapi juga dipanen cepat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika itu semua dilakukan, kita justru mendapatkan hasil yang tidak maksimal atau kualitasnya rendah. Termasuk di dalam kehidupan kita. Saya percaya yang menonton khotbah ini, video ini, ibadah ini, mayoritas dari kita adalah siswa atau mahasiswa. Bukankah kita juga tahu bahwa orang yang belajar SKS atau sistem kebut semalam itu barangkali bisa mengerjakan ujian. Tetapi kualitas apa yang dipelajarinya tentu berbeda dengan orang yang belajar lebih lambat tetapi konsisten. Saudara, dunia juga sudah membuktikan bahwa apa yang sulit, apa yang lambat, apa yang mahal itu justru adalah apa yang berkualitas. Justru ketika kita sulit mendapatkan itu, lambat mengerjakannya, dan mahal harganya, itulah yang dicari orang pada masa kini. Misalnya saja, orang sekarang sudah beralih makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat itu apa? Yang tumbuh secara alami, yang tidak melalui proses obat-obatan dan sebagainya. Lalu kemudian barang-barang juga begitu. Kita akan lebih menghargai barang-barang yang kemudian dibuat dengan proses yang lebih lambat, yang lebih alami. Karena itu menandakan sebuah kualitasnya. Saudara, kalau kita terapkan prinsip itu di dalam pertumbuhan iman kita, maka saya percaya kita juga akan mendapatkan hal yang demikian. Pembentukan iman kita tidak bisa dilakukan dengan cepat-cepat. Pembentukan iman kita tidak selamanya mudah. Dan pembentukan iman kita seringkali juga terjadinya lambat serta memakan banyak hal, memakan banyak biaya kalau boleh saya katakan. Dan di dalam pembentukan itu seringkali kita bertanya, kapan Tuhan menyelesaikan pergumulan kita? Kalau bisa secepat-cepatnya. Kapan Tuhan menjawab doa kita? Kalau bisa sesegera mungkin. Tapi harus kita akui, jika Tuhan cepat menjawab, iman kita juga cepat-cepat menguap. Maka hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan ingin kita belajar agar kita tidak cepat-cepat punya iman yang karbitan. Ia justru ingin memperlambat setiap kita anak-anaknya agar memiliki iman yang teguh kepadanya. Ia ingin kita menunggu dengan setia waktu Tuhan yang ajaib itu. Mengapa demikian? Setidaknya ada dua alasan yang Tuhan ingin kita belajar dari teks ini. Yang pertama, saudara, menunggu waktu Tuhan adalah cara di mana Tuhan ingin setiap anak-anaknya bergantung kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Menunggu waktu Tuhan adalah cara di mana Tuhan ingin setiap anaknya bergantung kepadanya. Saudara, salah satu hal yang menjemukan dan membosankan adalah ketika kita harus menunggu sesuatu. Ada tapinya. Seringkali juga yang tidak kita sadari adalah ketika kita menunggu yang bagi kita menjemukan dan membosankan itu, sebetulnya Tuhan sedang bekerja. Sebetulnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dan Tuhan ingin kita berharap bergantung kepadanya. Saudara, bagian yang kita baca ini adalah bagian mengenai kelahiran Kristus. Dalam bahasa Latin disebut nunc dimittis. Di dalam perjalanan kelahiran Kristus maupun pada waktu setelah Yesus dilahirkan,
Catat di dalam Alkitab ada 4 pujian. Yang pertama ada Benedictus, Magnificat, dan Gloria in excelsis Deo. Dan kemudian yang keempat ini yang disebut dengan Nunc Dimittis. Kalau Benedictus itu menceritakan bagaimana Tuhan memberkati. Dan kemudian Magnificat, bahwa Tuhan itu besar yang kemudian hadir. Dan Gloria in excelsis Deo menceritakan kemuliaan Allah. Maka Nunc Dimittis ini menceritakan bahwa keselamatan telah datang setelah penantian panjang bangsa Israel menantikan seorang Mesias. Saudara, kejadian ini ada latar belakangnya. Kalau teman-teman memperhatikan dengan seksama, ada jarak antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau teman-teman membaca kitab Maleakhi pasal yang terakhir dengan Matius pasal yang pertama, itu tidak ditulis dalam waktu yang berdekatan. Tetapi ada waktu yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 350 tahun di dalam waktu jeda itu. Ada waktu antara PL dan PB itu sekitar 350 tahun. Tuhan dalam tanda kutip tidak berbicara apapun kepada bangsa Israel. Tidak ada nabi yang dinyatakan di sana, tidak ada tulisan-tulisan yang dinyatakan di sana, dan Tuhan seolah-olah berhenti berbicara kepada Israel, dan Tuhan seolah-olah diam. Dan bukan hanya Tuhan diam saja, tetapi di dalam masa jeda itu ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Setidaknya saya mencatat ada 3 pergumulan. Yang pertama, bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Romawi. Yang artinya mereka harus tunduk dan mereka diharuskan untuk menyembah berhala daripada bangsa Romawi. Kemudian yang kedua, di dalam masa itu janji Tuhan menjadi pudar. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Yesaya, Tuhan menjanjikan setelah mereka keluar dari penjajahan bangsa Babel, mereka akan kembali. Dan di dalam masa kembali itu dijanjikan ada seorang Mesias yang akan datang membebaskan mereka. Dan bukan cuma membebaskan mereka, tetapi menempatkan bangsa Israel ini di dalam superioritas yang seharusnya yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Maka kemudian di dalam waktu 350 tahun ketika bangsa Israel tidak mengalami hal itu, maka mereka merasa janji Tuhan menjadi pudar. Maka tidak heran pada waktu itu muncul banyak Mesias-Mesias palsu untuk menjawab tantangan janji itu. Saudara, kita harus tahu bahwa di dalam masa Tuhan Yesus berada, yang mengklaim diri menjadi Mesias itu bukan hanya Tuhan Yesus. Tetapi ada orang-orang lain yang mengklaim diri menjadi Mesias. Karena mereka merasa janji Tuhan itu menjadi pudar. Dan untuk menjawab tantangan itu, beberapa dari mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah Mesias. Tetapi harus kita akui, dia atau mereka bukanlah Mesias yang sesungguhnya. Hanya Kristuslah Mesias yang sesungguhnya. Lalu kemudian di masa itu juga terjadi pemberontakan di mana-mana. Ada kaum yang dinamakan kaum Zelot, yang kemudian muncul akibat daripada reaksi belenggu penjajahan itu. Mereka memberontak dan mereka ingin melepaskan diri daripada penjajahan bangsa Romawi. Jadi terjadi kekacauan di mana-mana. Dan di saat seperti inilah Tuhan ingin bangsa Israel itu bergantung kepadanya, supaya mereka dapat melihat dengan mata rohani mereka apa yang Tuhan kerjakan. Sekali lagi di dalam masa ini, Tuhan ingin bangsa Israel bergantung kepadanya. Agar bangsa Israel dapat melihat dengan mata rohani mereka apa yang Tuhan kerjakan. Dan di dalam masa inilah kemudian Kristus lahir, menggenapi janji Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari daripada ayat yang kita baca ini mengenai Simeon dan kemudian Hana? Saudara, Simeon dan Hana ini menunjukkan bahwa mereka adalah representasi atau perwakilan daripada bangsa Israel yang setia menunggu Mesias. Mereka tahu ada Mesias-Mesias lain. Ada orang-orang yang mengklaim diri sebagai Mesias. Karena tidak tahan dengan panjangnya waktu menunggu itu.
Tetapi ada orang-orang yang dengan setia berharap kepada Tuhan, menunggu waktu Tuhan, bergantung kepadanya, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk melihat Mesias yang sesungguhnya. Alkitab memberikan kita dua hal. Bagaimana mereka bergantung kepada Tuhan, menanti janji Tuhan itu. Yang pertama jelas dikatakan bahwa seorang yang bernama Simeon ini adalah seorang yang benar dan saleh. Di ayat yang ke-25 dikatakan ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Kata-kata ini menjadi penting. Karena kemudian diawali dengan kata nung dimitis yang tadi saya sebutkan. Yaitu sekarang saatnya. Ia benar-benar menanti. Ia tidak tertipu dengan janji-janji Mesias yang palsu. Ia dengan setia menunggu. Kata menanti ini menjadi penting. Karena di dalam penantian itu, ia sungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Maka saudara, kita dapat belajar hal ini. Bahwa ketika kita sedang menunggu, Tuhan ingin kita bergantung kepadanya dengan apa? Dengan meneladani Simeon yang memegang teguh hidup yang saleh dan benar. Tuhan menyatakan dirinya kepada Simeon, kepada anak-anaknya yang sayang kepadanya, yang mau memegang teguh hidup yang saleh dan benar. Walaupun mereka harus menunggu lama. Karena mereka tahu, karena Simeon tahu di dalam waktu tunggu itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Yang kedua saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-36 dan 37. Di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Ayat yang ke-37 menunjukkan bahwa ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Alkitab juga menunjukkan kepada kita semua bagaimana seorang nabiah yang bernama Hana ini berdoa dan berpuasa di dalam waktu tunggu di dalam pergumulan bangsa Israel itu. Dan kepada orang yang demikian Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang bergumul bersama dengannya. Saudara, ternyata di dalam waktu tunggu itu ada kualitas yang Tuhan ingin kerjakan. Yaitu apa? Supaya anak-anaknya itu bergantung dengan cara memegang teguh hidup yang saleh dan benar. Dengan cara berdoa dan berpuasa. Saudara, saya ingin kita memperhatikan satu video berikut ini. Going in here. We have a treat. Do you like marshmallows? Yeah. Yeah? Do you want to have a seat? Let's get comfortable. The deal is, you can eat this marshmallow now, or you can wait until I come back and I'll give you 2 marshmallows. If you decide to change your mind, that's fine, okay? I'm waiting. Okay, I'm gonna push you in a little bit more. Oh. I'll be back in a few minutes. You want to have 2 marshmallows? Yep. Then don't eat the marshmallow. Hey Lola, how'd you do? Good, I was waiting. You were waiting, good job. Here's your second marshmallow. Thank you. You didn't eat your marshmallow. Now, so you get another one.
That took a little bit too long. I know, I'm sorry. Do you think your mom or dad would eat the first marshmallow, or do you think they would wait like you did? Well, my dad would eat the first marshmallow, and my mom would patiently wait. I think my dad would do it right away. I think she would eat the marshmallow. I think she would try the best that she could to wait. I chose to wait because patience is good. Ini adalah video yang buat saya mengatakan sesuatu. Bahwa ketika kita mau menunggu sesuatu, ada sesuatu yang dikerjakan. Dan kita pada akhirnya boleh mendapatkan upah dari waktu menunggu itu. Sama seperti Tuhan, Ia ingin kita menunggu. Karena Ia bekerja di dalam waktu nantian itu. Ia ingin kita bergantung, berharap kepadanya. Mari saudara, pegang teguh hidup yang saleh dan benar. Mari berdoa dan berpuasa. Saudara, apa alasan kita menunggu waktu Tuhan? Yang kedua saudara, menunggu waktu Tuhan berarti menunggu waktu yang terbaik. Yang kedua adalah menunggu waktu Tuhan berarti menunggu waktu yang terbaik. Saudara, barangkali kita bertanya, bagaimana mungkin waktu itu adalah waktu yang terbaik? Saudara, kalau kita perhatikan peristiwa ini, peristiwa kelahiran Kristus dan bagaimana ia dipersembahkan kepada imam di bait Allah, saudara. Kita akan melihat bahwa waktu itu adalah waktu yang tepat. Saudara, coba bayangkan saudara, kalau kemudian Simeon dan Hana itu melihat Tuhan Yesus bukan di dalam keadaan bayi. Barangkali mereka bisa menjadi tidak percaya. Karena bagi mereka, anak ini adalah Mesias, Raja yang diurapi, yang menjadi penyelamat Israel. Tetapi pada akhirnya ia harus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Saya membayangkan seandainya Simeon dan Hana melihat Mesias mereka disalib, barangkali mereka bisa patah iman. Tetapi Tuhan justru mengizinkan keduanya berada di waktu yang tepat, yaitu berada di waktu usia senja mereka. Sehingga mereka melihat dengan mata rohani, melihat dalam waktu yang tepat bagaimana Tuhan Yesus menjadi seorang Mesias. Saudara, bukan hanya ini saja saudara. Kalau kita mau memperhatikan lebih lanjut saudara, kalau kita mau mempelajari sejarah bangsa Israel, kita akan tahu bagaimana kelahiran Yesus ini adalah waktu yang sangat-sangat tepat. Artinya Tuhan bekerja dalam waktu yang terbaik. Saudara, di dalam gambar yang Anda lihat ini, bahwa di dalam kebudayaan bangsa Israel, setelah kelahiran, maka kemudian 8 hari berikutnya, bangsa Israel atau orang-orang Israel pada waktu itu akan menyunat mereka pada hari yang ke-8. Seperti apa yang dikatakan di dalam Imamat. Dan kemudian bukan cuma itu, memberikan mereka nama, sebuah makna mengenai kelahiran anak itu. Setelah itu saudara, 33 hari berikutnya, menurut aturan hukum Taurat dan Yahudi pada waktu itu, 33 hari setelah disunat dan diberi nama, maka anak itu harus kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Ingat, pada waktu itu bangsa Israel memiliki budaya bahwa anak yang pertama, anak sulung, baik itu hewan, ternak, atau anak manusia, semuanya yang sulung itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kenapa 33 hari? Karena masa menstruasi atau masa pendarahan daripada Maria, ibunya wanita, itu telah selesai. Dan pada waktu itu
seorang wanita yang mengalami pendarahan tidak diizinkan untuk berada di bait Allah karena itu dianggap sebuah kenajisan. Maka 33 hari berikutnya Yesus dipersembahkan, diperkenalkan di bait Allah. Saudara, ini menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah waktu yang tepat. Dan bukan cuma itu, tetapi Yesus dilahirkan di dalam masa itu untuk menunjukkan bahwa dia dilahirkan dari keturunan Daud. Untuk membuktikan Mesias itu datang dari bangsa Israel. Cerita ini pula mengandung sebuah makna bahwa Yesus ketika dipersembahkan itu di dalam waktu yang tepat agar terhindar dari pembantaian bayi oleh Raja Herodes. Kita tahu di Injil Matius, setelah umur Yesus kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun, orang Majus datang dan kemudian Raja Herodes menganiaya dengan membantai semua bayi-bayi yang usianya di bawah 2 tahun. Dan bukan cuma itu aja, Alkitab juga menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang memenuhi nubuatan dari Perjanjian Lama. Yaitu bahwa Yesus harus lari dari Mesir, lari ke Mesir, dan kemudian pindah dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Untuk menggambarkan bahwa itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Lalu kemudian di tengah-tengah kehidupannya, ia juga harus menjalani hidup sebagai manusia yang terbatas. Hidup di dalam kehidupan yang tidak mudah sebagai anak tukang kayu yang menderita, yang dianiaya, yang kemudian juga dicaci maki dan sebagainya. Saudara, Tuhan Yesus lahir di masa ini adalah di waktu yang sangat tepat. Khususnya di bagian yang kita baca ketika Alkitab menjelaskan mengenai Simeon. Simeon adalah perwakilan daripada ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu. Untuk menunjukkan bahwa orang Israel yang sungguh-sungguh mendengar apa yang dikatakan Tuhan, mengatakan bahwa ia adalah Mesias. Sementara Nabi Yahana itu adalah perwakilan daripada Perjanjian Lama, di mana ia adalah seorang wanita yang setia di bait Allah, yang juga mendengarkan suara Tuhan, yang tahu bahwa dia adalah Mesias. Dan bukan cuma itu saja, tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa Roh Kudus juga meneguhkan anak ini adalah seorang Mesias. Maka ketika Yesus lahir, Yesus diserahkan kepada Tuhan di dalam bait Allah. Ini betul-betul adalah waktu yang tepat. Dia mendapatkan pengakuan dari representasi perwakilan dari orang-orang pada waktu itu, yaitu Simeon. Dia mendapatkan pengakuan dari representasi atau perwakilan dari Perjanjian Lama, yaitu Nabi Yahana. Dan dia mendapatkan pengakuan dari Tuhan sendiri, yaitu Allah Roh Kudus, bahwa dia adalah Mesias. Maka dia lahir di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dan kemudian dipersembahkan dengan timing yang pas. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Sekali lagi saudara, tema kita berbicara tentang in our waiting God is working. Saudara, ketika kita menunggu, Tuhan mengerjakan sesuatu dan Dia tahu untuk memberikan kepada kita di dalam waktu yang tepat. Bukankah kita sering juga menyanyikan sebuah pujian? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, pujian ini bukan sekedar omong kosong, tetapi Tuhan sudah membuktikannya ketika Kristus hadir. Saudara, beberapa waktu lalu di Surabaya, saya terberkati dengan seorang yang bernama Nadia Valerie. Siapa Nadia Valerie ini? Dia adalah seorang perempuan, seorang wanita biasa,
Saya katakan biasa karena dia adalah seorang wanita yang barangkali sama seperti kita, seorang anak remaja, pemudi yang sekolah, kuliah, dan kemudian bekerja. Tetapi yang menjadi unik daripada Nadia Valery adalah dia juga adalah seorang yang cantik dan pandai. Ketika mengawali karirnya sebagai pekerja di sebuah perusahaan, dia dengan cepat naik jabatan, mengerjakan sesuatu dengan baik dan sebagainya. Dia adalah idaman banyak orang. Selain cantik, pintar, dan karirnya juga sedang naik daun. Tapi justru di tengah-tengah seperti itu, ada satu hal yang menghampiri dia yang membuat seluruh keluarganya kaget. Apa itu? Yaitu kemudian ketika dia divonis kanker di dalam masa mudanya. Seorang wanita perempuan yang dulu dipuja-puja, yang dulunya cantik, sekarang harus bergumul menghadapi kanker di dalam masa mudanya. Kalau Anda memperhatikan gambar yang tadi baru saja di slide kan, kita akan melihat bahwa rambutnya harus digundul untuk kemudian terapi mengobati daripada kankernya itu. So, yang memberkati bagi saya adalah ketika dia bersaksi. Ketika hidupnya berubah 180 derajat. Dari dulu yang kemudian dielulukan oleh banyak pria. Dari dulu yang kemudian karirnya itu maju. Sekarang betul-betul berbalik. Tidak ada orang-orang yang memperhatikannya. Dia bergumul akan nyawanya. Dan tentu saja dia sudah tidak lagi bisa bekerja. Tapi justru di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu, dia memvideokan kehidupannya, bagaimana dia bergumul dengan kankernya itu. Dan satu hal yang membuat saya terberkati adalah ketika dia berkata, saya menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Saudara, pada waktu itu kankernya belum sembuh. Saudara. Dia barangkali saya duga berpikir bahwa kalau Tuhan memang harus ambil nyawanya, so be it, jadilah demikian. Kalau Tuhan harus mengizinkan saya menghadapi seluruh kemoterapi yang menyakitkan itu, maka aku harus menjalaninya. Tidak mudah, saudara. Beberapa kali ketika kesaksian, dia juga mengatakan ada waktu-waktu di mana dia itu stres. Ada waktu-waktu lemah dan kemudian patah iman. Kenapa? Karena di dalam imannya menunggu waktu Tuhan itu, dia merasa mana kok tidak pernah datang waktu Tuhan itu. Waktu Tuhan itu tidak pernah kunjung tiba sampai dia harus menjalani kemoterapi berkali-kali. Sampai dia harus kehilangan berat badannya, kehilangan rambutnya dan sebagainya. Dia tidak puas dengan apa yang menjadi imannya itu. Mana pertolongan Tuhan. Sampai satu titik video yang dia unggah di channel YouTube-nya menjadi viral. Maka kemudian dia menyadari bahwa justru di dalam kesakitannya, justru di dalam pergumulannya, Tuhan itu sedang bekerja melalui video-videonya untuk memberkati orang lain. Justru pada masa itu, Tuhan memakai dia lebih dan lebih lagi. Di dalam pengalaman yang dia ceritakan, barangkali kalau saya tidak mengalami kanker ini, barangkali kalau saya tidak mengalami waktu tunggu Tuhan ini, saya tidak akan pernah menjadi berkat dengan seluas ini kepada orang-orang lain. Dia menjadi berkat bukan hanya di kalangan anak-anak Tuhan, tetapi dia juga menjadi berkat di kalangan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena melihat perjuangannya melawan kanker itu, melihat imannya yang mau menunggu Tuhan, walaupun Tuhan belum menjawabnya. Sampai pada akhirnya hari ini dia boleh dipulihkan daripada kankernya. Dia melihat bagaimana tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan hadir di atasnya. Tetapi barangkali kita perlu pelajari bukan hasil akhirnya, tetapi bagaimana waktu dia bergumul bersama dengan Tuhan. Di dalam waktu penantian itu adalah waktu yang tepat ketika Tuhan bekerja. Dan ketika dia justru bergumul, waktu-waktu itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Saudara, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita? Saya percaya kita semua mengalami berbagai macam pergumulan.
Ada yang pergumulan di sekolah, ada yang pergumulan di kuliah, ada yang pergumulan tentang pasangan hidup, ada yang punya pergumulan tentang pekerjaan, ada yang punya pergumulan tentang masa depan, dan sebagainya. Barangkali juga di dalam pergumulan itu, Tuhan dalam tanda kutip diam atau belum menjawab pergumulan kita. Tapi hari ini saudara, Tuhan memberikan pesan kepada kita semua. Bahwa di dalam pergumulan itu, di dalam kita menunggu waktu Tuhan itu, Tuhan ingin kita bergantung berharap padanya. Dan Tuhan ingin kita menyadari bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau begitu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara, sama seperti Simeon dan Hana, kita harus belajar hidup saleh. Justru di dalam waktu menunggu itu, kita harus menguatkan iman kita kepada Tuhan. Menguatkan iman dengan cara apa? Banyak, saudara. Dekat-dekat sama Tuhan. Lebih banyak baca Alkitab. Lebih banyak dengar lagu rohani. Lebih banyak lihat tayangan-tayangan YouTube yang berkualitas, yang rohani. Supaya kita dekat sama Tuhan, tidak patah semangat, tidak diombang-ambingkan oleh dunia, saudara. Ketika kita tetap menjaga iman kita di dalam waktu tunggu Tuhan itu, maka saya percaya keajaiban Tuhan itu dinyatakan kepada kita bukan nanti, tetapi sekarang. Nunc dimittis, sekarang saatnya. Keajaibannya di mana? Keajaibannya justru di tengah-tengah waktu Tuhan ketika kita menunggu itu. Tetapi kalau kita menunggu waktu Tuhan dengan kita berputus asa, dengan mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal duniawi, saya percaya kita tidak akan pernah merasakan keajaiban Tuhan. Karena sebetulnya keajaiban Tuhan sudah diberikan kepada kita. Tapi kitanya yang menolak hal itu. Saudara, kalau begitu, ayo setelah mendengarkan firman Tuhan ini, mari hayati sekali lagi firman Tuhan. Mari belajar dari Simeon dan Hana. Nunc dimittis, ini adalah saatnya. Ketika Tuhan meminta kita menunggu, saya akan menunggunya dengan setia. Dan menunggu dengan setia itu adalah cara Tuhan yang ajaib untuk bekerja di dalam setiap kita. Saudara, jadi kalau hari ini Anda menunggu sesuatu tentang pergumulanmu, jangan patah semangat. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam waktu tunggumu itu. Kalau engkau dan saya setuju akan hal itu, yuk mari kita mengalami keajaiban Tuhan. Berpegang pada perintah Tuhan, hidup saleh, berdoa, berpuasa. Sementara juga meyakini bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini yang boleh mengingatkan setiap kami akan waktu tunggu. Barangkali yang paling mengesalkan kami adalah waktu menunggu. Kami bosan, kami tidak suka. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa di dalam kebosanan dan ketidaksukaan kami itu Tuhan sedang bekerja. Dan kami ingin mengalami apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan pimpin kami adalah manusia yang lemah, manusia yang rapuh, yang seringkali ingin sesuatu yang instan. Tapi hari ini kami juga diyakinkan bahwa apa yang lambat, apa yang mahal, dan apa yang sulit, itulah apa yang berkualitas, itulah apa yang diinginkan Tuhan, itulah yang diberikan oleh Tuhan sebagai berkat bagi setiap kami. Kami mau menerimanya ya Tuhan. Tolong setiap kami dan pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari dengan seluruh umat di segala zaman, kita mau sama-sama bangkit berdiri dan mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, penebusan dari Allah Anak Yesus Kristus, dan penyertaan kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap